Gimana kalau saya bilang, bikin software canggih itu nggak harus ngetik baris-baris kode, tapi cukup dengan menggambar. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas LabVIEW, sebuah pendekatan pemrograman visual yang mengubah total cara kita berinteraksi dengan data dan mesin. Mau itu buat nguji mobil generasi baru atau ngendaliin lengan robot, LabVIEW ini ada di baliknya. Oke, coba bayangin deh. Anda dapat tugas bikin program yang bisa nampilin data serumit ini secara real time. Kira-kira mulainya dari mana? Mungkin yang langsung kebayang itu baris-baris kode yang bikin pusing kan? Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Dan cara lainnya itu, ya ini hasilnya. Coba lihat grafiknya. Kelihatan kan? Ada beberapa aliran data jalan barengan, naik turun terus. Visualisasi kayak gini tuh krusial banget loh di dunia teknik dan riset. Dan yang paling bikin kaget, semua ini dibuat tanpa mengetik kode-kode tradisional yang biasa kita lihat. Gimana? Penasaran? Oke, bagus. Yuk kita bongkar bareng-bareng gimana caranya LabVIEW bisa bikin ini semua jadi kenyataan. Jadi intinya tuh begini, coba deh lupain dulu soal titik koma, kurung kurawal, dan segala kerumitannya. Di LabVIEW, kita ngoding itu dengan cara nyambung-nyambungin icon pakai kabel virtual. Serius, ini kayak kita lagi gambar flowchart, tapi flowchartnya ini beneran bisa jalan dan ngerjain tugas. Nah, setiap program di LabVIEW, kita sebutnya VI atau Virtual Instrument, itu punya dua wajah. Yang di kiri itu namanya panel depan atau front panel, anggap aja ini dashboardnya, tempat kita naruh tombol, grafik, pokoknya semua yang dilihat sama pengguna. Terus yang di kanan itu namanya diagram block atau block diagram. Nah, disinilah semua sihirnya terjadi. Ini adalah kodenya otak di balik layar yang ngatur semua logikanya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu jagoannya LabVIEW, nampilin data. Coba deh bayangin, kita lagi nguji mesin jet atau mantau data medis pasien. Visualisasi itu jadi kunci utamanya kan? Nah, untuk urusan ngeplot data, LabVIEW punya dua alat andalan, waveform chart dan waveform graph. Kedengarannya mirip banget ya, tapi hati-hati, fungsinya beda jauh dan penting banget buat kita tahu bedanya. Yang pertama, kita bahas chart. Gampangnya bayangin aja ini kayak monitor detak jantung di rumah sakit. Dia bakal nambahin terus setiap data baru yang masuk, titik per titik. Jadi kita bisa lihat sejarah datanya jalan terus. Cocok banget buat mantau sinyal langsung dari sensor secara real time. Nah, sekarang kita lihat lawannya, si graph. Ini beda banget. Kalau graph, dia sabar nungguin semua data kekumpul dulu, baru deh ditampilin semuanya sekaligus dalam satu gambar. Jadi, ini lebih kayak ngelihat foto bukan nonton video. Biasanya kita pakai ini kalau proses ambil datanya udah selesai dan kita mau analisis hasilnya. Dan ini nih bedanya di dapurnya, di kodenya. Lihat deh, chart itu biasa ditaruh di dalam loop. Artinya dia diupdate terus-terusan setiap putaran. Beda sama graph yang ditaruh di luar loop. Dia cuma nerima data sekali aja, pas loopnya udah kelar. Jadi gampangnya, chart itu buat mantau proses yang lagi jalan, graph buat nampilin hasil akhirnya. Oke, sekarang program kita makin gede, makin kompleks. Pasti kita bakal ketemu masalah klasik yang ada di semua bahasa pemrograman. Nah, di sini nih kita bakal lihat gimana LabVIEW ngasih solusi yang elegan banget. Pernah nggak sih kita copy-paste blok kode yang sama berulang-ulang? Lama-lama, blok diagram kita jadi kayak benang kusut. Berantakan, susah dibaca, apalagi pas mau nyari error. Pasti ada cara yang lebih pinter kan? Jelas ada, solusinya di LabVIEW, namanya SubVI. Anggap aja ini kayak kita bikin balok Lego sendiri. Kita ambil potongan kode yang sering kita pakai, kita bungkus jadi satu blok baru, kasih icon yang keren, dan voila, jadi deh blok yang bisa kita pakai lagi dan lagi. Caranya juga gampang banget kok. Pertama, kita bikin dulu VI yang ngerjain satu tugas spesifik. Misalnya cuma buat nambahin 2 angka. Kedua, kita kasih tahu LabVIEW mana nih yang jadi input dan mana yang jadi outputnya. Dan yang terakhir, ini bagian paling serunya. Kita desain ikonnya sendiri. Dan jangan salah, ini bukan cuma buat lucu-lucuan ya. Pakai kali icon editor, kita bisa bikin icon yang langsung ngegambarin fungsi sub-VI kita. Icon yang bagus itu bikin kode kita jadi jauh lebih gampang dibaca secara sekilas. Kan inti dari pemrograman grafis itu ya di situ. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat yang kiri. Bayangin kode kita isinya operasi tambah-tambahan yang diulang terus. Berantakan banget kan?
Nah, sekarang lihat yang kanan. Semua kode yang berantakan tadi kita ganti pakai satu sub VI tambah buatan kita. Jauh lebih rapi dan gampang dibacakan. Dan enaknya lagi kalau kita mau ubah logikanya, cukup ubah di satu tempat aja. Inilah yang namanya kekuatan modularitas. Oke, sejauh ini program kita cuma jalan lurus aja dari awal sampai akhir. Tapi kan, program yang beneran canggih itu harus bisa ngambil keputusan dong. Nah, sekarang kita lihat gimana caranya bikin program kita pintar di LabVIEW. Kenalan yuk sama yang namanya case structure. Ini salah satu blok paling dasar tapi juga paling ampuh di LabVIEW. Bayangin aja nih, ini kayak percabangan jalan. Program kita bakal milih jalan yang mana tergantung kondisi yang kita kasih. Persis seperti, jika begini, maka lakukan itu. Kita lihat contoh simpelnya. Di sini ada checkbox yang kita sambungin ke case structure. Nah, di blok diagram, pas checkboxnya kita centang, nilainya kan jadi true. Otomatis, kode yang ada di dalam kotak true yang bakal jalan. Hasilnya, bisa kita lihat di front panel, muncul tulisan yang menandakan case true dieksekusi. Sebaliknya, kalau centangnya kita ilangin, kondisinya jadi false. Program bakal nge-skip kotak true tadi dan langsung ngerjain apapun yang ada di dalam kotak false. Simpel kan? Dengan ini, program kita bisa bereaksi beda-beda, tergantung input dari pengguna, data dari sensor, atau kondisi apapun yang kita tentuin. Oke, jadi kita udah ngebahas fundamentalnya nih. Mulai dari cara nampilin data, bikin kode yang rapi pakai sub VI, sampai nambahin logika pengambilan keputusan. Keren, Anda udah belajar banyak. Tapi, ini baru pemanasan. Perjalanan Anda di dunia LabVIEW itu masih panjang dan seru banget. Nanti, seiring Anda makin jago, Anda bakal ketemu banyak senjata canggih lainnya. Anda bakal belajar ngatur data yang rumit pakai yang namanya array dan cluster, nge-manage proyek raksasa pakai Project Explorer, bahkan bikin aplikasi super canggih pakai konsep kayak state machine. Dunia LabVIEW ini luas banget, dan kemungkinannya nggak ada batasnya. Intinya, LabVIEW itu ngasih kita seperangkat alat pertukangan visual yang luar biasa kuat. Anda sekarang udah kenal sama balok-balok dasarnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa? Apa yang mau Anda ukur? Apa yang mau Anda otomatisasi? Apa yang mau Anda ciptakan? Semuanya sekarang ada di tangan Anda.